Baik, selamat datang kembali dalam mata kuliah sistem operasi. Kita sudah berada di unit yang keenam yaitu sinkronisasi. Ya, jadi dalam sistem operasi itu ada namanya sinkronisasi. Langsung saja kita lihat. Oke, sinkronisasi adalah mekanisme untuk memastikan operasi berjalan secara sinkron pada proses-proses konkuren yang saling bekerja sama sehingga terjamin konsistensi data yang dimanipulasi bersama. Ya, jadi tujuannya adalah konsistensi data. Nah, langsung saja kita lagi. Apa saja latar belakang terjadinya sinkronisasi? Yang pertama, karena adanya akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data tidak konsisten. Tentu ya, karena ada banyak proses yang berlangsung pada data yang sama. Tentu saja data itu bisa jadi tidak konsisten. Kemudian diperlukan mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Ya, oke, jadi ada namanya seperti aturan main dalam eksekusi proses. Kemudian karena adanya race condition. Baik, nanti ini kita akan lihat apa itu race condition. Jadi inilah tiga latar belakang terjadinya sinkronisasi. Sebagai contoh di sini ada dua buah gambar. Sebelah kiri lah contoh operasi yang sinkron. Katakanlah proses X dan proses Y ya. Jadi kita lihat proses X itu nomor satu berjalan lebih dahulu, kemudian masuk nomor dua, ya pada proses Y, kemudian proses X bisa melanjutkan lagi ya setelah proses 2-nya itu selesai. Sedangkan kalau tidak sinkron kita lihat di sini ya. Jadi proses satu itu dan proses 3 itu saling berlanjut. Padahal proses 2 ini sedang meminta untuk dilakukan eksekusi. Nah, jadi di sini kita lihat tidak ada namanya asinkron, ya, beda ya. Oke, kemudian kita lihat. Nah, kembali ke race condition tadi. Race condition adalah sejumlah proses berusaha mengeksekusi kode di bagian critical sectionnya masing-masing untuk menggunakan data yang dipakai secara bersama atau share data tadi ya. Nah, contohnya seperti gambar kita tadi ya, berusaha mengeksekusi kode di bagian critical sectionnya masing-masing. Jadi berlomba-lomba begitu ya. Kemudian critical section itu apa? Adalah bagian atau segmen dari kode dari suatu proses yang berisi instruksi pengasihan data yang dipakai bersama oleh proses lainnya. Jadi disinilah kalau sebuah proses itu hendak melakukan ya, pengaksesan data. Jadi namanya disebutkan bagian critical section. Ya, jadi ada segmen kodenya. Nah, di sini ada tiga bagian critical section. Yang pertama ada entry section, kode yang digunakan untuk masuk dalam critical section. Kemudian exit section, akhir dari critical section, yaitu mengizinkan proses yang lain masuk ya karena sudah selesai kan begitu ya. Remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Ya, jadi setelah masuk tentu dia akan melaksanakan proses istirahat, ya, lalu eksekusi dan jika selesai maka dia masuk ke exit. Oke, gampang ya. Ini dia tiga critical section, bagian critical section. Kemudian apa saja syarat sinkronisasi? Ya, apakah semua proses itu bisa disinkronisasi? Nah, ini ada tiga syaratnya. Yang pertama harus adanya namanya mutual exclusion, yaitu ketika suatu proses memasuki eksekusi kode critical sectionnya, maka tidak boleh ada proses lain yang juga masuk critical section mereka, ya. Oke, jadi ditunggu dulu selesai, maka proses lain boleh masuk. Kemudian progress yang kedua, ketika ada proses yang mau masuk ke critical sectionnya dan saat itu tidak ada proses lain yang sedang melakukan critical section, permintaan untuk masuk ke section harus dipenuhi. Jadi kalau sudah selesai ya tentu saja harus segera dipenuhi permintaan masuk ke critical sectionnya ya. Kemudian yang ketiga, bounded waiting. Haruslah ada batasan tentang berapa kali proses lain boleh menyalip suatu proses yang telah lebih dulu meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Jadi di sini ada proses intersection ya, artinya boleh menyalip ya untuk proses uh, tersebut untuk dapat lebih dahulu dilayani asal saja ya ditentukan batasnya berapa kali gitu dia. Oke, nah itu dia tiga syarat sinkronisasi. Kemudian bentuk sinkronisasinya bagaimana? Bisa tiga cara ya. Yang pertama secara sinkronisasi software. Jadi di sini prosesnya terletaknya pada kode program yang ditulis oleh programmer aplikasi itu ya, jadi pada kode program. Kemudian kalau secara sinkronisasi hardware ya, sinkronisasi proses dibantu oleh instruksi atomik yang disediakan oleh CPU ya, masih ingat ya, Central Processing Unit ya, untuk memastikan kondisi mutu eksekusinya pada eksekusi proses ya, jadi pada CPU hardware-nya. Kemudian semaphore
Ini adalah untuk proses di mana rutin disediakan oleh operating system sendiri, OS ya, memastikan terjadinya kondisi saat terjadinya sinkronisasi. Oke, jadi inilah yang biasa tiga bentuk sinkronisasi dilakukan, yaitu software, hardware, dan semafor. Baik, yang terakhir kita lihat ada tiga masalah klasik sinkronisasi. Ini artinya kita bisa melihat contoh-contoh sinkronisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu namanya bounded buffer atau istilahnya producer dan consumer. Jadi produser kita sudah tahu ya, consumer itu juga udah tahu. Jadi produser itu nanti bagian mengisi buffer. Buffer itu adalah tempat penampungan data sementaranya ya. Consumer itu mengambil dari buffer. Nah, masalah terjadi jika buffer penuh. Pertama ya, pada saat produser akan mengisi buffer, tentu tidak bisa ya buffer akan produser akan berhenti karena sudah penuh. Nah, masalah yang kedua adalah buffer itu kosong saat consumer akan mengambil isi buffer. Jadi artinya consumer tidak bisa melakukan prosesnya. Nah, jadi di sini perlu dilakukan namanya sinkronisasi supaya produser dan consumer itu tidak terkendala baik dalam mengisi maupun dalam mengambil. Ah, gitu dia. Oke. Masalah klasik kedua itu readers and writers. Sebuah data digunakan secara bersama oleh sejumlah proses, write maupun read. Jadi ada data itu bisa dilakukan menulis, ya ditulis datanya, bisa juga di-read, dibaca datanya. Banyak readers bersamaan mengakses data tidak masalah, ya karena prosesnya membaca. Tapi masalah terjadi jika pada saat satu proses writer mengakses data dan writer lain juga ikut mengakses data tersebut. Nah, bagaimana? Ya, dan jadi data itu harus ditulis, ya selesai dulu oleh suatu proses baru boleh ditulis lagi atau diakses lagi oleh writer yang lain. Ah, gitu ya. Ini juga perlu namanya sinkronisasi. Dan yang terakhir, dining philosopher ya. Jadi di sini diibaratkan ada 5 filsuf berpikir dan makan bersama mengelilingi meja dengan bakul nasi di tengah. Terdapat 5 piring yang dibatasi dengan satu sumpit. Nah, jadi makan itu pakai sumpit ya. Saat lapar, ambil 2 sumpit dan makan. Selesai makan, kedua sumpit dilepas dan berpikir lagi. Ya. Jadi dalam istilah ini ya permasalahan pada pengalokasian sumber daya ini. Jadi sini sinkronisasinya pada sumber daya yaitu pada penggunaan sumpit ya. Bagaimana akhirnya mereka itu bisa saling bergantian, mereka sambil makan juga sambil berpikir. Begitu. Baik, itulah dia problem klasik yang memerlukan sinkronisasi sebagai contoh fungsi daripada sinkronisasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih.